Teman ngopi bareng kali ini adalah seorang notaris. Saya Taufik Ertalalu senang sekali berjumpa, masih sangat muda, sudah menyelesaikan pendidikan jenjang tertingginya pasca sarjana, itu S1-nya juga di sana, di Universitas Hasanuddin Hukum ya? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Bedanya mungkin di prodinya, S1 S2-nya. S1 Prodi Hukum Internasional, terus S2-nya ambil kenotariatan. Ini memang cita-cita dari kecil? Cita-cita kecil seperti orang kebanyakan, anak-anak Tidak, kebanyakan jadi dokter, jadi astronot. Ternyata ini calon dokter, calon astronot, tadampar tidak pas juga ya. Akhirnya berkarir sebagai notaris. Iya. Ana Supriyana Abdul Hamid, benar Betul, namanya ya? iya. Sehari-hari disapa Ana. Disapa Ana. Ana, memang Ana. Tidak ada nama lain selain itu. Biasanya ada orang namanya ini, nama pendeknya lain. Di Ana tetap Ana. Ana tetap Ana. Di rumah lo begitu, Ana? Ana, kalau teman-teman dekat kadang Nae, kadang Nako. Ada juga, Nae, Nako. SMA-nya di mana waktu itu? Cendekia. Oke, luar biasa ya. SMP-nya? SMP lulusnya di SMP 1 Limboto. Berarti memang lahir besar di Gorontalo. Saya boleh menduganya begitu. Iya, betul. Orang tua memang asli tinggal besar di sini. Iya. Bangga dong jadi orang Gorontalo? Bangga lah. Bangga Dong. Itu sebabnya kembali ke sini tidak kemudian memilih kota lain untuk berkarir sebagai notaris? Iya. Apa PR-nya untuk daerah ini, Ana? Sehingga harus saya mau berkarir jadi notaris di kampung halaman saja. Jujur atau sok idealis? Ya, campur Jo, antara jujur dan sok idealis begitu ya. Jujur, kalau jujurnya ambil kuota notaris di kota lain itu sudah tutup. Di kota besar di Makassar khususnya itu udah tutup. Jadi mending kembali ke kampung halaman. Di sini memang masih sangat terbuka lebar. Kalau untuk kota Gorontalonya sekarang ini dia udah tutup. Waktu itu zaman Ana Zaman lulus? Ana masih buka. Oke. Sekarang udah kuota notaris di kota Gorontalo udah full. Nah tadi kan cita-citanya seperti anak-anak kebanyakan ya. Mau jadi astronot, mau jadi dokter. Yang sebenarnya paling muncul ketika SD itu apa? Astronot atau dokter? Dokter ya? Nama saya Ana Supriyana Abdul Hamid, cita-cita dokter. Betul. Berarti apa Ana tidak jadi dokter? Soalnya di Cendekia masuk IPA atau IPS itu kita tidak sembarang pilih jurusan, harus lewat tes psikologi. Oke. Nah, kebetulan saya tes psikologinya itu masuknya lebih cenderung ke sosial. IPS. Jadi kata psikolognya waktu itu, kalau kamu mau maksain masuk di IPA, teman-teman kamu yang lain itu yang memang cenderung ke IPA itu mereka jalan, kamu harus jungkir balik. Jungkir balik. Iya, jadi passion kamu emang di sosial. Ya daripada mau putar tabaguling, mending menangis, mending langsung di sosial. Padahal waktu itu sempat mau kepikiran untuk pindah ke SMA luar. Karena demi mengejar cita-cita ini. Karena kan harus masuk IPA. IPA. Cuman pikir-pikir ya udahlah, kalau emang psikolog bilang DP hasil memang sobagita, berarti memang sobagit. Maksudnya memang itu yang paling cocok dengan orang teh gitu. Sampai sekarang berarti Kak Ana menikmatinya ya? Menikmati ya. Seru ya. Jadi notaris. Itu akun Instagramnya notaris. Iya. Why? Itu dulu dibikin sebelum jadi notaris. Cita-citanya jadi notaris rich. Notaris rich ya. Dideklar lewat nama akun. Nama akun Instagram. Ini juga penting, ini menjadi catatan. Cita-cita diabadikan dalam nama akun dan apakah itu sudah jadi kenyataan? Jawab pertanyaan saya. Sementara ya. Menuju proses. Notaris bisa jadi jalan menuju rich? Enggak juga sih. Untuk jadi rich itu sebenarnya jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Pengusaha di sektor hukum, kalau boleh bilang begitu ya. Pikir-pikir dulu.
notaris itu pejabat negara sih, jadi Lebih tidak bisa diklasifikasikan sebagai iya, pengusaha begitu iya, ya. betul. Meski nanti bikin kantor sendiri, ada notaris-notaris yang lain yang dikumpulkan. Kalau umumnya notaris kantor sendiri-sendiri. Tidak kayak pengacara yang berkumpul banyak, notaris itu bikin kantor sendiri-sendiri. Sekarang berkantor sendiri? Iya, berkantor sendiri. Apa kerjaan notaris? Apa orang ini ya, gitu ya? Notaris kalau misalkan mau pinjam uang di bank, ada perjanjian kredit antara kita Nasabah. dengan nasabah dengan kreditur sama debitur, itu dinotarilkan. Atau misalkan menikah dengan bule. Oke. Nah, menikah dengan bule itu kan harus ada perjanjian kawin. Perjanjian kawin dibikin oleh notaris. Apalagi kerjaan yang lain? Banyak. Yoga, scuba saya. diving. Notaris Yoga bisa sama ya? Bisa. Bisa. Itu kan hobi. Oke. Ada notaris yang juga hobi yoga. Banyak. Bagi-bagi waktu? Atau memang seru ya? Seru. Yoga itu menurut saya, yoga itu kita fokus pada diri sendiri. Fokus di nafas, fokus di tubuh kita. Jadi kita belajar untuk tidak mempedulikan apapun yang terjadi di luar pikiran kita. Jadi kita bisa memfilter apa yang harus kita pikirkan, apa yang tidak harus kita pikirkan. Kayaknya Ana mesti mau belajar juga banyak soal yoga, tapi kita minum kopi dulu ya. Ya, silakan. Dengan Ana saya jadi tertarik memang untuk mempelajari yoga. Saya secara pribadi kalau boleh jujur, memang Ana tidak tahu sama sekali soal yoga ini begitu ya. Dengar-dengar tapi lihat-lihat di YouTube, nantilah. Tapi setelah ketemu orangnya, notaris pula bahkan punya sanggar Enggak, masakan. enggak. Tidak punya. Jujurlah. Tidak punya. Tidak punya. Belum punya. belum punya. Tapi rencananya mau bikin sanggar. Mau sih, tapi mungkin itu list kesekian karena maunya di tengah sawah. Gara-gara lokasinya belum ketemu begitu ya. Yang pas kalau di tengah sawah emang kenapa ya? Kan tadi ceritanya kalau yoga itu harus fokus gitu ya. Karena kemarin kan sempat belajar yoga di Ubud. Sekolahnya itu di tengah sawah. Jadi selama 21 hari itu pagi-pagi meditasi yang didengar cuman suara burung, suara air mengalir. Jadi jauh dari hiruk pikuk kota. Enak sih. Jadi cita-cita nanti pengen punya kayak gitu juga. Di tengah sawah. Oke, saya membayangkan itu. Apa yang dilakukan ketika yoga Ana ya? Atau sebelum ke sana, sebenarnya yang dirasakan selama ini sehingga tertarik dengan yoga itu apa? Ketenangan diri atau apa ya begitu? Fokus pada diri sendiri. Fokus di diri sendiri. Jadi kalau di yoga itu kita dilarang untuk berkompetisi dengan orang di samping kiri kanan, karena kan kemampuan atau misalkan fleksibilitas tiap orang itu beda-beda. Misalkan yang ini udah bisa headstand, yang ini udah bisa split tapi dia nggak bisa split. Sedangkan misalkan saya bisanya kayak kayang. Jadi ya fokus di diri sendiri, jangan lihat orang lain karena kita pasti akan sampai ke situ kalau kita fokus ke diri sendiri begitu. Jadi tidak memforsir, tidak egois, paksa begitu ya. Tidak paksa, tidak rakus, kalau rakus, kata rakus lain itu apa ya? Kayak begitu, tidak rakus. Tidak rakus. Orang sepakat tidak rakus. Tidak rakus. Tidak serakah. Tidak serakah. Betul.
akhirnya yoga itu bisa, itu yang dirasakan oleh Ana, adakah waktu-waktu misalnya kayaknya tiap pagi atau mungkin jelang tidur atau di weekend saja? Selama ini? Tiap pagi habis subuh paling enak. Tiap pagi habis subuh melakukan itu. Ya, Kalau sudah itu, apakah ada lagi sore atau cukup satu hari satu kali? cukup 1 hari 1 kali. Cuman kadang saya juga butuh guru. Jadi butuh apa namanya di komando, diperintah, butuh bersama teman-teman sekelas. Jadi kadang ikut kelas. Ikut kelas. Oke. Ada ya kelasnya bisa diakses di sini Ana? Bisa ada, cuman ladies only. Oh, ladies only. Berarti kalau Ana suka sama yoga tidak boleh ikut ya kelompoknya Ana? Dia cuman itu guru di sini cuman menerima perempuan. Tapi kalau misalnya ada laki-laki yang tertarik dengan yoga bisa saja toh? Bisa Bisa. banyak guru yoga. Guru saya di Bali laki-laki. Misal nih untuk pekerja kantoran, orang-orang yang jarang olahraga, apakah memang yoga itu bisa menjadi alternatif begitu Bisa. bagi mereka untuk relief stres? Bisa, misalnya? sangat bisa karena yoga bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dalam kondisi atau pakaian apa saja. Dalam kondisi seperti ini bisa? Bisa. Hal sederhana yang boleh torong beken? Bisa. Teman ngopi boleh mau lihat dia dorong boleh baku iko di ini ya, Jadi ini di tips, rumah. nah, untuk pekerja kantoran. Oke, bisa sambil duduk barangkali. Ya, sambil duduk Oke. aja. Jadi misalkan ini kan terlalu banyak duduk, Ah. sakit Kita baku iko. pinggang, boleh. Jadi inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, coba bawa. Jadi ininya tetap, paha sama panggul ini tetap. Yang berputar hanya spine-nya, Oh, begini. tulang ininya. Oke. Jadi ini tahan 5 sampai 10 nafas, nafas panjang dan dalam. Kalau misalkan lebih fleksibel lagi, dia bisa seperti ini. Pista putar kuatnya Nane. Ya. Tidak apa-apa, sesuai kemampuan tubuh. Oh begitu ya, tadi gini harus fokus pada nanti diri lama-lama. sendiri ya. Betul, Oke. senyamannya. Jadi yoga bergerak senyamannya tubuh. Jadi kalau di yoga itu dia harus seimbang kiri sama kanan. Jadi kalau misalkan udah sini harus balas sebelahnya. Oke, kita balas ya. Nah, jadi mau putar lagi harus inhale lagi, Oh, tarik nafas dulu. baru balas Lepas. lagi. Exhale. Kalau mbak bunyi. Kalau mbak bunyi-bunyi gimana? Berarti jarang-jarang. Oh, berarti jarang Jarang bergerak stretching, ya. ya. Oh, oke baiklah. Tahan 5 sampai 10 nafas. Setelah itu boleh forward bend. Ah, Tahan 5 sampai 10 nafas di sini. Seperti itu gerakan simple yoga kalau untuk pekerja kantoran. oh, boba gitu ya? Ya boleh, mau satu gerakan Kira lagi. ini gini mutar lagi. bang, tarbang. Kaki diangkat sini, Oh, oke. forward bend lagi. Gitu? Ya, angkat Oke. sini, terus forward bend lagi. Ini untuk stretching kaki kalau pegal. Oke. Nah, harus dibalas lagi. Ini sini. Huhuhu. Oke? Oke, Oke. mantap sekali. Tapi kayak Ana rasa kurang lengkap ini. Kurang lengkap. Apakah memang harus ambil kelas seperti Tiana ke Ubud segala begitu? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kenapa Ana akhirnya pergi ke sana? Kebetulan sebenarnya dulu pengen jadi guru yoga. Bukan notaris. Tidak, sudah jadi notaris. Oh, sudah jadi notaris. Nah, cuman Oh, oke. pas lagi ada lihat iklan di Instagram, teacher training, yoga teacher training di Ubud, terus harganya lumayan murah, jadi langsung ikut. Oke, orang ngobrol lagi soal yoga dan hal Oke. lain. Termasuk saya ada catatan soal kenapa harus kasih nama notarich Oh, oke. di Instagram. Verified lagi akunnya. Verified. Wih, luar biasa. Minum kopi dulu. Oke.
ngopi bareng dengan Tiana ini rasanya saya begitu lebih plong meski belum begitu terlatih, belum sefleksibel orang-orang. Itu baru gerakan sederhana. Bayangkan kalau mendalaminya. Ana sudah berapa lama ikut ini yoga? Oktober mulai rutin setiap minggu 3 kali, terus 1 bulan sebelum ikut di Bali itu setiap hari. Liburnya cuma hari Minggu. Ikut setiap hari sampai di Ubud setiap hari, liburnya juga cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu, cuma hari Minggu. Selama 21 hari di sana setiap hari yoga. Terus pulang Gorontalo tinggal 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali. Kenapa tak kurang bagi itu DP waktu ya? Karena kan harus ada pekerjaan, lain lagi. Oke. Kalau begitu tidak mau dapat urus ini perkara misalnya ada orang debitur yang mau bikin apa segala macam ya. Iya begitu. Oke, baiklah. Ana ini jawab cepat ya. Ini ada kuis. Diving atau fotografi? Fotografi. Oke, saya tandai. Kucing atau anjing? Kucing. Tom yum atau gado-gado? Tom yum. Mau dapat tinggal charger HP atau lip tint? Lip tint. Wes, orang bahas satu-satu. Diving atau fotografi? Padahal kan belakangan juga aktif ya di scuba diving ya. Tapi kok masih memilih fotografi ya? Karena kendala scuba diving itu panas matahari, mau bakarku. Cuman kalau pas di bawah itu sunblock satu dem begitu, tetap mau bakar ya. Cuman DP asik itu pas di dalam itu rupa bagaimana ya, masuk ke dunia lain gitu. Relaxing ya. Oke. Fotografi akhirnya yang dipilih. Memang selama ini suka foto-foto begitu? Suka foto-foto, meskipun diving juga itu tetap foto-foto. Ini foto-foto jadi fotografernya atau jadi modelnya? Jadi modelnya. Jadi modelnya. Buat konten. Buat konten. Atau jangan-jangan karena itu Instagramnya verified ya? Karena kontennya atau apanya? Nggak tahu, waktu itu 2018 iseng apply. Ternyata diterima. Dan itu pas bulan Januari, 4 hari sebelum hari ulang tahun. Jadi kado ulang tahunnya. Kado ulang tahun dari Instagram. Instagramnya centang biru, Masya Allah, luar biasa ya. Itu target Ana? Enggak, itu waktu itu iseng. Memang coba-coba. Cuman coba-coba. Jadi request verified. Jadi request verified. Habis itu minta KTP, minta KTP, nama semua. Terus habis itu sudah tidak berharap apa-apa, cuman aslinya iseng. Ya ternyata diterima. Kado ulang tahun yang umur keberapa waktu itu? 2018 berarti 29. Berarti lahirnya tahun 89? Iya. Luar biasa. Kalau begitu Ana tidak panggil kakak lah. Gitu ya? Oke, baiklah. Tadi pilih kucing. Punya kucing? Punya. Kucing yang memang sengaja dirawat atau kucing yang boleh lewat kesana kemari di jalan? Yang sengaja dirawat. Ada ya? Berapa banyak kucingnya? Ada 2 sebenarnya, betina sama jantan, tapi yang jantan itu lagi ada kasih kawin. Oke. Ini kucing ini ya, yang bukan kucing sembarangan begitu, orang bilang bukan kucing kampung tuh Ana ya? Kucing ras. Kucing ras ya. Persia. Yang betina Persia, yang jantan itu dia suka campur-campur. Oke. Memang suka sekali Ana? Tidak suka sekali. Atau ikut-ikut tren nih, belakangan orang-orang mulai piara kucing Persia. Tahun lalu sih, jadi mau ikut tren juga tidak. Tapi ya begitu ya? Iya begitu. Kucing. Lucu soalnya. Baiklah, Tom yum. Dia ini tidak cinta makanan Indonesia, karena dia pilihan kan gado-gado ya, Tom yum atau gado-gado. Kenapa Anda pilih Tom yum? Karena Tom yum kan jarang-jarang. Gado-gado kan boleh kapan saja, mau bikin sendiri juga boleh. Bisa bikin Tom yum? Bisa pakai bumbu instan. Pakai bumbu instan. Oke, baiklah. Ternyata lebih baik Tiana ini ketinggalan dia punya charger. Jangan lebih baik ketinggalan lip tint daripada ketinggalan charger. Berarti saya tabung balik kalau begitu. Oke.
charger penting sekali. Ya? Penting sekali. Biar nanti bibirnya pucat-pucat, yang penting Kan handphone. boleh HP nyala. tinggal pesan Liptin. Oh, benar-benar handphone ini segalanya Ya, ada di situ ya. Oke. Ana juga saat ini tengah menekuni scuba diving. Pengalaman pertamanya itu seperti apa ya? Akhirnya, Ana mau coba scuba diving. Pengalaman pertama itu sebenarnya waktu ada kerjasama. Ada orang panggil. Ada orang panggil, terus menyelam sama hiu-hiu paus. Terus kan itu kan untuk perjalanan menuju ke hiu paus itu orang lewat karang-karang, lewat ini, maksudnya melayang-layang. Jadi asiknya ternyata. Jadi kepikiran untuk mau ambil lisensi. Oh, kepikiran mau ambil lisensi. Ambil lisensi. Bagaimana caranya mau dapat lisensi sebagai diver itu? Ikut DP kursus. Ada kursus juga? Ada kursus juga. Saya melihat kalau dari apa yang orang bicarakan sejak awal ya, ambil kelas yoga di Ubud, mau ambil lisensi biar jadi seorang scuba diver begitu ya. Ana ini berarti orang yang you never stop learning begitu, tidak mau berhenti untuk Kayaknya. tidak mempelajari skill baru, Ya. katakanlah demikian. Jadi kalau kayak sudah so